hari ini kami berada di SDN 12 Tanjung Batu di Desa Sri Tanjung. Ikuti terus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu. Selamat pagi. Ibu-ibu dan Bapak juga, Bapak Ibu guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari ketiga di mana siswa kita melaksanakan ujian tengah semester 1. Walaupun hari ketiga, namun kita Bapak Ibu harus tetap mengontrol kehadiran siswa. Kemudian kalaupun mereka lupa memberikan nomor dan nama mereka yang benar, itu Bapak Ibu guru sebagai pengawas harus diperhatikan. Kemudian kalaupun siswa nantinya mereka diberi kesempatan ya untuk bertanya kalau mereka mengalami kesulitan. Mereka boleh bertanya dan pengawas tentunya memberikan pertanyaan, memberikan jawaban ya. Mana kita kerjakan dulu yang mudah yang mudah, kemudian baru kembali kepada yang sulit tadi ya. Barangkali ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita Bapak Ibu memasuki ke ruangan kelas, kita lihat dulu ya. Oke. Orang ini bangkit. Yes. Luar biasa. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada di SDN 12, terlihat di sini anak-anak sedang UTS olahraga di kelas ya. Ikuti terus kami. Hari pertama, hari terakhir olahraga. Pemirsa, saat ini sedang UTS olahraga dengan Pak Kelman. Mulai ini dan ini ada kepala sekolah juga melihat UTS ini. Bu, silakan. Terima kasih. Ikuti terus kami. Diulangi lagi. Yang mudah Ya. Berada di Pegang pena. saat ini kami sedang berada di kelas 3 SDN 12 Tanjung Batu di Desa Sri Tanjung. Terlihat ibu pengawas dan kepala sekolah mengawasi sekaligus mengontrol pengawas dalam pelaksanaan UTS ini. Selanjutnya ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa teman-teman saat ini sedang menyaksikan channel Agung Post Group, saya Musarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Sekarang ingin berwawancara eksklusif dengan kepala SDN 12 Tanjung Batu di Desa Sri Tanjung. Ibu kepala sekolah didampingi oleh guru agama, didampingi oleh operator serta guru olahraga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bu, kepala sekolah sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di sini? Alhamdulillah Pak, saya diangkat di sini dari tahun 2019, Februari 2019. Wah. Ya, sebelumnya saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 24 Tanjung Batu yang berlokasi di Sri Tanjung juga Pak. Ya. Artinya sudah banyak program-program dan inovasi yang dituangkan ke sekolah-sekolah ya. Insya Allah Pak. Ya. Saya dengar beberapa bulan lagi akan mengakhiri berapa tim? Iya Pak. Masih Selang 3 berapa tim? bulan lagi akan mengakhiri masa tugas saya, Ya. di mana tugas saya kalau nanti di Desember itu sudah mencapai 39 tahun 9 bulan Pak. Sebulan. Dan di Januari nanti itu memasuki purnabakti Pak. Bagaimana kondisi sekolah ini semenjak Ibu menjadi kepala sekolah tentang keberadaan disiplin dan anak-anak tadi di sekolah? Alhamdulillah Pak. Memang sebelumnya di sini memang kelihatan di sini karena di sini agak tempat strategis. Ya. Yang memang disiplinnya sebelum saya masuk ke sini juga sudah bagus disiplinnya, dan saya hanya tinggal untuk mengingatkan atau memotivasi guru agar lebih yang berdisiplinkan, terutama untuk guru-gurunya bagaimana tepat waktu untuk masuk ke kelas. Ya. Kemudian sebelum masuk ke kelas itu siswa itu harus berada di depan kelas untuk masuk
kemudian salaman dengan gurunya masing-masing. Gitu. Luar Kemudian biasa. Ya, lanjut. untuk barangkali untuk prestasi, untuk keadaan guru kami di sini Ya. perlu ketahui bahwa kami terdiri dari 10 rombel, Ya. 5 tenaga guru tenaga PNS, 5-nya tenaga honor Pak. Ya, ya. Memang kami sangat kekurangan guru Pak. Ya, ya. Jadi kami mengambil tenaga honor dijadikan sebagai guru kelas, dan mereka itu semua alhamdulillah sudah terdaftar di Dapodik, Ya. dan 2 orang guru agama, kemudian 1 orang guru olahraga, dan 1 penjaga sekolah Pak. Penjaga sekolah. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan guru maupun dengan wali murid, insya Allah Pak, untuk kedepannya kami ini ingin berbuat lebih baik lagi, Ya. agar sekolah kami menjadi sekolah yang lebih baik dan berprestasi tentunya. Kalau masalah fasilitas dan sarana gimana? Alhamdulillah Pak, kita semenjak tahun 2019 kami sudah mendapatkan 2 rombel ruang kelas baru Pak di tahun 2019 ya. Jadi kami tidak mengalami kekurangan ruangan kelas. Kemudian di tahun 2020 kami mendapatkan ruang perpustakaan, Ya. dan di tahun 2021 kemarin 22 ini kami mendapatkan rehab 3 ruang kelas itu Pak. Kemudian 1 ruang WC. Ya, ya. Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana kami merasa alhamdulillah cukup Pak untuk saat ini, sesuai dengan keadaan siswa kami. Ya. Bagaimana peran komite di sini? Alhamdulillah peran komite kami di sini, kami sangat bekerja sama dengan komite. Ya, yang pertama Pak, ya karena sekarang bukan zamannya lagi Pak. Kalau dulu memang komite itu diperintah untuk mengumpulkan dana, tapi sekarang kayaknya masyarakat ya barangkali belum boleh Pak ya, tidak Ya. boleh lagi seperti itu. Jadi kami hanya melaksanakan komite dengan komite bagaimana agar sekolah ini agar menjadi lebih baik itu Pak. Kita minta bantuan tenaga pikiran mereka. Iya, benar Pak. Ya, mendapat meminta tenaga pikiran dari beliau itu Pak. Kan lumayan mendengar paparan dari Ibu Kepala SDN 12 Bu ya. Iya. Dengan Ibu siapa Bu? Siti Aisyah Pak. Siti Aisyah. Bagus sekali namanya Ibu ini. Walaupun beberapa bulan lagi menurut cerita Ibu ini akan purna bakti, ya kelihatannya akan meninggalkan satu pesan yang lebih baik untuk dunia pendidikan di sekolah ini. Ibu Aisyah, sementara saya ingin ke Ibu Bapak olahraga. Pak dengan Pak ini guru olahraga dengan Pak siapa? Sulaimi. Pak Sulaimi. Sulaimi ya. Iya. Sulaimi sudah berapa lama mengajar sih Pak? Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Iya. Satu periode kuat lebih. Ya. Iya, Pembelajaran sistem pembelajaran olahraga di sini bagaimana Pak? ya alhamdulillah sistemnya menurut kurikulum yang Berada ya. ya, kemudian sesuai dengan mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Ya. Jadi di situ kami sebagai guru penjas dituntut agar anak itu bisa melaksanakan kegiatan jasmani gitu kan, Iya. untuk prestasi. Prestasi Ya. ya. Itu kan untuk prestasi. Ya. Jadi prestasi itu yang kedua. Ya. Itu Betul. kan misalnya dia juara 1 gerak jalan di kecamatan misalnya, Ya. itu yang Iya di tahun. Yang penting mengikuti perlombaan keluar ya. ya, Ya. Ya. itu sekitar tujuan kedua gitu, Ya. prestasi. Kalau prestasi kedua. Iya. Kalau tapi memang itu diharapkan. Iya. Tapi yang penting anak-anak bisa keluar. Iya. Dengan keluar artinya wawasan anak berpikir akan Iya, iya. bertambah. Kalau persentase praktek dan teorinya berapa persen perbandingan pembelajaran? Sama 50%. Oh, 50%, Iya. 50%. Artinya setiap hari ada pelajaran Iya. olahraga Pak ya, secara bergantian. Iya, teori 1 jam, kemudian praktik Iya. 3 jam. Iya. 3 jam. Menurut penilaian Bapak selama menjadi olahraga yang diminati oleh anak-anak ini bidang apa olahraga? Seluruh bidang olahraga, Pak. Oh, Iya, banyak juga. ya sesuai dengan penyajian Iya. dari guru penjasnya. Iya. Iya. Kain. Ah, Jadi anak itu yang namanya olahraga itu identik dengan bermain. Iya, iya. Jadi anak itu antusias bermain. Iya. Ya kadang-kadang saya baru datang ke sekolah, bapak datang, nah itu
sudah ya, semangat. ada kebanggaan Iya. sendiri bagi kita, Iya. mereka bersemangat. Bukan karena saya Ya. bisa ngajar bukan, Ya. karena yang namanya pinjas itu identik dengan bermain. Iya, iya. Jadi anak-anak itu bermain seperti tinggal kita berolahraga mengarahkan. Mengarahkan. Ya, sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Disampaikan. Macam tadi kan di lapangan materinya lempar lembing. Iya, iya. Kalau di bahasa umum itu lempar lembing, tapi kan tadi alatnya dimodifikasi Iya. sesuai dengan kemampuan anak Kemampuan sekolah dasar anak. dia. Iya, Jadi iya. lempar turbo, diganti Iya. nama lempar turbo. Nah, Nah, mereka sangat antusias. ya. Ya tinggal kita penyajiannya bagaimana. Bagaimana? Ya. Ada kendala-kendala selama ini dalam praktek belajar mengajar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bagaimana dengan sarana dan fasilitas? Ya sarana cukup. Jadi masalah sarana prasarana itu kita sebagai olahraga Ya. ya jangan tergantung dengan apa ya. Misalnya polinya kurang saja. Ya. Jadi kita sebagai olahraga, guru olahraga harus bisa memodifikasi alat. Ya. Ya, semestinya harus misalnya permain poli, saya bilang tadi ya. Ya. Harus poli sebenarnya bukan. Ya mungkin gunung kertas, Oh. gitu. Ya, ya. Jadi yang penting anak itu Bisa antusias dia bisa bermain. Karena yang namanya sekolah dasar itu Harus dituntut berinovasi iya, juga. iya. Nah, Guru olahraga harus itu. luar biasa. Dengan Pak siapa tadi? Sulaimi. Pak Soebi ya. Iya. Ke depan berencana bagaimana? Untuk supaya anak-anak ini lebih rajin lagi dan berprestasi. Ya ke depannya ya kita laksanakan yang sudah ada ya. Iya. Kemudian fasilitas olahraga yang kurang Iya, kemudian ke depan diusahakan dilengkapi. Iya. 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 Kalau perlombaan keluar itu dalam event-event apa saja yang pernah diberi? Ya yang baru-baru sekarang kegiatan lomba food ya food RI Iya. 7 di kecamatan ya. Alhamdulillah kan kita olahraga juara 3 Bu ya. Ya. Cuma juara 3. Juara 3. Kalau keseniannya paling juara 1 ya. Ya. Artinya itu menguntungkan. Iya iya. Nah, gitu ya. Juara harapan 1 juga ada. Iya. Kemarin. Oke. Senian tari kreasi juara Iya. 1 gitu. Ya, Pak, ini saya ke Guru Pai dulu. Iya. Ya, Ibu Guru Pai, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu Guru Pai. Bagaimana sistem pengajaran tentang agama ini di sekolah ini? Tentang belajarnya ada paling dua. Nah, Ada teori di praktek. ada teori dan praktek. Iya. Masalah teori kalau dulu Nah, sholat saya. iya ya. Macam dulu kalau Al-Qur'annya BTA tadi baca Oh. Al-Qur'an. Iya ya. Yang belajar ngaji. Belajar mengaji. Ya. Oh, artinya sudah lama nih belajar mengaji itu, Bu. Ya. Artinya ada program Pak Watin tinggal menyemangat Iya. lebih semangat lagi ya. Iya. Pernah mengikuti lomba juga. gitu. Pernah keluar juga mengikuti lomba-lomba. Pernah mendapat juara misal Alhamdulillah yang tahun ini tadi juara satu ada. juara 1 bidang apa? itu? Rotan. Apa? Frontal. Oh, frontal. Pendek, Pak. Iya, iya, iya. Pendek, Pak. Iya. Alhamdulillah. Artinya dari tadinya kita yang penting ikut sekarang pernah di juara ya. 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 Ada berapa orang? 2 orang Bu ya? Iya. Dengan ibu siapa Bu? Armita. Arita kali itu dengan siapa? Ya. Mengenai pengembangan pengajaran agama ini bagaimana motivasi anak-anak setelah di luar jam sekolah? Disuruh ngaji misalnya di luar atau gimana? Iya, Pak, ya, kalau di desa kami ada madrasah. Oh, Iya. ya. Ada tempat ngaji malam, Ah. kita subuh ada. Iya, iya. Jadi di samping kami dari sekolah dasar, Ya, ya. belajar juga di madrasah. Artinya di luar jam sekolah mereka dianjurkan untuk belajar agama gitu ya. Ya. Saya ingin ke operator rumah dulu ya. Operator tugas tahu operator itu apa? Salah satu tugas saya mengelola data sekolah, Iya. kemudian mengelola siswa. Ya, data sekolah itu antara lain data guru dan murid. Siswa, maaf, beserta sarana prasarana yang ada di sekolah. Oh, ya laporan-laporan ya. Iya, Pak. Bagaimana ini apa tentang kelancaran operasional di operator? Agak-agak lumayan lancar. Lumayan lancar. Tapi ketika kondisi mati lampu, Ya. biasanya Agak tambah. suka terpalang masalah Iya, sinkronisasi. iya, iya. Oh, artinya sering juga mati lampu? Lumayan sering. Pak. Lumayan sering. Kalau sinyal bagaimana? Kalau seandainya lampunya mati, Sinyal otomatis mati. otomatis sinyalnya akan hilang.
Pernah misalnya lampu hidup tapi sinyal nggak ada? Pernah. Pernah, ya. Tapi tidak terlalu sering mungkin ya. Apa sering juga? Lumayan antara sering dan tidak. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Apa cara mengatasi? Biasanya nunggu lampu hidup. Itu. Biasanya tengah malam. Tengah malam. Oh, artinya mengerjakan pekerjaan ini tugas di sekolah ke rumah. Ya? Masalah fasilitas pekerjaan. Alhamdulillah laptop disediakan dari sekolah, Iya. laptop juga disediakan Iya. dari sekolah, dan serana-serana yang lain juga. Ya, artinya kita tinggal apa? Sumbangsi tenaga pikirannya. Ya, artinya tidak ada kendala mendasar kecuali masalah PLN sama apa ya? Sinyal. Kebetulan di kami punya Kualitas ceritanya ini tidak ada jual sinyal. Ya. Kembali ke Ibu Kepala Sekolah dan Sekolah. Di ujung waktu mungkin Ibu ada apa? Himbauan kepada tenaga pengajar supaya lebih aktif dan himbau kepada orang tua murid supaya mengawasi anak-anaknya belajar di rumah. Dan sekarang kita ini komunikasi informasi sudah di ujung jari. Artinya habis semuanya anak-anak banyak menggunakan HP. Sementara HP ini kalau soal guna banyak juga negatifnya. Nah ini bagaimana Ibu menerapkan kepada orang tua murid dan murid-murid sekalian? Saya menerapkan terutama kepada guru-guru dulu, yang mana untuk tadi masalah disiplin, terutama untuk guru tadi masalah disiplin, saya menekankan ya, saya pertama tepat datang waktu pukul paling lambat 7.30 karena kita sudah absen sedikit 7.30. Dan yang paling pentingnya lagi kalau bisa itu pukul 7 ya. Itu untuk disiplin guru. Kemudian disiplin juga untuk membuat administrasi pembelajaran, terutama PP, Rota, Promes itu harus dikerjakan oleh guru kelas. Selama ini berjalan? Hah? Selama ini sudah berjalan? Sudah berjalan Pak. Ya. Sudah. Ada tinggal meningkatkan aktivitas ya? Iya Pak. Kedisiplinan. Iya. Ya. Yang mana terus terang kalau selama ini tadi COVID Pak ya, Ya. agak-agak terbengkalai juga Pak. Ya, ya. Ini nah kemudian alhamdulillah sudah tatap muka di bulan Juli ini itu semua kami sudah semuanya kami lengkapi Pak. Iya. Ya. Untuk administrasi. Kemudian juga untuk disiplin tadi kita harus tingkatkan lagi Pak, Iya. karena kita sudah menghadapi tatap muka 100%. Kemudian untuk kepada wali murid tadi akan menghimbau di mana di sekarang benar kata Bapak tadi anak-anak sekarang kecil-kecil sudah mulai megang HP. Kadang-kadang orang tua salah guna memberikan HP kepada anaknya. Kalau anak-anak itu menggunakannya karena tidak semua anak-anak itu terkontrol oleh bapaknya oleh orang tuanya, di mana di dalam HP itu banyak sekali hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh anak. Jadi kami mengimbau kepada orang tua agar anak itu dibatasi penggunaan HP. Pertama yang penting saja, yang pertama yang barangkali ada informasi dari guru. Ini sangat perlu untuk para wali murid, untuk orang tua untuk mengawasi anaknya. Karena ya kita tahu Pak di dalam zaman sekarang, di zaman era globalisasi ini begitu pesatnya sehingga anak-anak dengan mudahnya mendapatkan gambar-gambar yang kurang pantas untuk anak sesuai dengan anak sekolah dasar. Jadi untuk itu barangkali ini ada juga kaitannya dengan guru agama tadi kami sangat menekankan akan ilmu agama tadi ya, karena anak-anak kita dari terus terang Pak kalau di sini dari sekolah ya tentu ada pelajaran agama, kemudian nantinya setelah jam 1 dia sekolah agama, sekolah asli dia madrasah, kemudian malamnya juga ada ngaji Pak. Yang alhamdulillah. Jadi agak padat ya pelajaran Ya agama. pelajaran agama itu padat Pak. Ya untuk membentengi anak-anak kita daripada kemajuan zaman yang dapat mempengaruhi anak lewat dunia digital tadi. Ya kalau kurang bijak mempergunakannya tadi. Kalau anak-anak ini kalau jam sekolah boleh bawa HP? Tidak boleh Pak. Oh, tidak boleh. Yang ada HP itu orang tuanya Pak. Oh. Ya di rumah orang tuanya. Ya, tapi tidak ada yang coba-coba membawa misalnya tangkap, tidak ada ya? Sampai sekarang belum ada Pak. Ya. Aku ya.
Iya, ya. Pak Purwaraka, ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, sesuai dengan gadget ini HP ini ya. Iya, ya. Jadi sebenarnya kami sebagai tenaga pengajar terbantu. Iya, ya. Tetapi kita dari ini karena ibarat kami bisa bermata dua aja. Iya, ya. Jadi kita usahakan kerjasama dengan gadget ya, agar penggunaan itu sesuai dengan dia. Ya. Dibatasi, diawasi, Iya, iya. supaya jangan disalahgunakan. Ya, masih ada lagi Bu Guru Agama yang ingin ditambahkan? Bu, Mas? Bisa sesuai zaman sekarang. Ya, Yang ini akhlak. akhlak ya, gimana? Ya, harus. Sekarang ini sesuai zaman Pak namanya. Iya, ya. Dan cara mengatasi akhlak ini bagaimana itu? Ya, kalau sekarang dengan HP tadi, Iya. yang mungkin nilainya waktu ini itu waktu di sekolah kadang-kadang di lingkungan ya ada pengajar dulu ada pengajar tidak di sekarang ini Kalau dulu kan ada murid potensi, masalah ada itu ya? Tidak ada lagi. Tinggal akhirnya bagaimana guru berpartisipasi, motivasi anak-anak. Ya, supaya jangan berbuat, ya, etikanya tetap terjaga. Ya, iya, ya. Karena memang kita sering juga dengar ada wali murid ditegur oleh guru ngadu ke polisi, kan kita sering dengar itu. Kita prihatin dengan kondisi ini. Sebenarnya kalau zaman kita dulu, apalagi zaman saya, kalau kuku itu tiap hari kena pukul baru bersih. Kena pakai rotan, kalau kita tidak pernah mengadu pada orang tua dan takut kalau orang tua kena marah. Jadi apalagi mau polisi, tapi sekarang kan dunia sudah terbalik. Kita prihatin juga, mudah-mudahan ini menjadi yang kita bicarakan ini menjadi juga masukan dari seluruh orang tua murid di seluruh Nusantara yang menonton ini, supaya anak-anak yang terlalu dimanjakan tapi tetap diawasi dan diberikan pendidikan agama yang lebih luas dan pengertian, sehingga anak-anak berbudi pekerti pada orang tua dan pada guru. Masih ada lagi Pak Soalnya yang utamakan? Pak. So misal demikian perbincangan kami dan wawancara eksklusif kami dengan Kepala SDN 12 Tanjung Batu di Sri Tanjung beserta ibu-ibu pendamping, Bapak Guru Olahraga, Ibu Guru Agama, operator dan Ibu Guru Agama. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.